Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rani Setiawati, SPD MPD, selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Linguistik Umum. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang sejarah aliran linguistik, linguistik fungsional, dan linguistik struktural. Sejarah dalam aliran linguistik. Linguistik tradisional. Istilah tradisional dalam linguistik sering dipertentangkan dengan istilah struktural, sehingga dalam pendidikan formal ada istilah tata bahasa tradisional dan tata bahasa struktural. Sebab akibat dari pendekatan keduanya yang tidak sama terhadap hakikat bahasa. Tata bahasa tradisional menganalisis bahasa berdasarkan filsafat dan semantik. Sedangkan tata bahasa struktural berdasarkan struktur atau ciri-ciri formal yang ada dalam suatu bahasa tertentu. Selanjutnya yaitu linguistik zaman Yunani. Studi bahasa zaman Yunani mempunyai sejarah yang kurang lebih abad ke-5 sebelum Masehi sampai kurang lebih abad ke-2. Masalah pokok kebahasan yang menjadi pertentangan para linguis adalah yang pertama yaitu pertentangan antara fisis alami dan nomos konvensi. Yang kedua yaitu pertentangan analogi dan anomali. Menyangkut masalah bahasa itu sesuatu yang teratur dan tidak teratur. Linguistik zaman Romawi. Studi bahasa pada zaman Romawi dapat dianggap kelanjutan dari zaman Yunani. Pada awal abad pertama Remius Palaemon telah menerjemahkan tata bahasa Dionysius ke dalam bahasa Latin dengan judul Ars Grammatica. Tokoh pada zaman Romawi yang terkenal antara lain Varro, yaitu pada tahun 116 sampai 127 sebelum Masehi dengan karyanya De Lingus Latina dan Priscia dengan karyanya Institutiones Grammaticae. Linguistik zaman pertengahan. Zaman pertengahan yang membahas tentang peranan kaum modiste, tata bahasa spekulativa, dan Petrus Hispanus. Kaum modiste masih membicarakan pertentangan antara fisis dan nomos. Pertentangan antara analogi dan anomali, mereka menerima konsep analogi karena menurut mereka bahasa itu bersifat reguler dan bersifat universal. Tata bahasa spekulativa merupakan hasil integrasi deskripsi gramatikal bahasa Latin ke dalam filsafat skolastik. Menurut tata bahasa spekulativa, kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjuk. Kata hanya mewakili hal adanya benda itu dalam berbagai cara, modus, substansi, aksi, kualitas, dan sebagainya. Peran Petrus Hispanus dalam bidang linguistik. Yang pertama, memasukkan psikologi dalam analisis makna bahasa. Dia juga membedakan antara
komunikasi utama dan konsignifikasi. Yang kedua, membedakan nomen atas dua macam, yaitu nomen substantivum dan nomen adjektivum. Dan yang terakhir, membedakan partes orationes atas kategorematik dan sintategorematik. Linguistik zaman Renaissance. Zaman Renaissance atau zaman pembukaan abad pemikiran modern yang membahas tentang bahasa Ibrani, linguistik Arab, bahasa-bahasa Eropa dan luar Eropa. Selanjutnya yaitu linguistik struktural. Linguistik tradisional selalu menerapkan pola-pola tata bahasa Yunani dan Latin dalam mendeskripsikan suatu bahasa. Linguistik strukturalis berusaha mendeskripsikan suatu bahasa berdasarkan ciri atau sifat khas yang dimiliki bahasa itu. Aliran Praha. Aliran Praha terbentuk pada tahun 1926 yang diprakarsai oleh Willem Mathesius 1882 sampai 1945. Dalam bidang fonologi, aliran Praha inilah yang pertama-tama membedakan dengan tegas akan fonetik dan fonologi. Di bidang fonologi, aliran Praha memperkenalkan dan mengembangkan istilah yang disebut morfologi, bidang yang mengkaji struktur fonologi morfem. Bidang ini mengkaji perubahan fonologis yang terjadi akibat hubungan morfem ke morfem. Oleh karena itu, pandangan aliran Praha adalah tentang fonologi dan sintaksis. Aliran glosemantik. Louis Jamesworth 1899 sampai 1965 menjadi terkenal karena usahanya untuk membuat ilmu bahasa menjadi ilmu yang berdiri sendiri, bebas dari ilmu lain, dengan peralatan, metodologis, dan terminologi sendiri. Menurut Jamesworth, teori bahasa haruslah bersifat sembarang saja, artinya harus merupakan suatu sistem deduktif semata-mata. Aliran Firtian. John R. Firth 1890 sampai 1960 terkenal karena teorinya mengenai fonologi prosodi. Fonologi prosodi adalah suatu cara untuk menentukan arti pada tatanan fonetis. Fonologi prosodi terdiri dari satuan-satuan fonematis dan satuan prosodi. Ada 3 macam pokok prosodi, yaitu 1. Prosodi yang menyangkut gabungan fonem, struktur kata, struktur suku kata, gabungan konsonan, dan gabungan vokal. 2. Prosodi yang terbentuk oleh sendi atau jeda. 3. Prosodi yang realisasi fonetisnya melampaui satuan yang lebih besar daripada fonem suprasegmental. Linguistik sistemik. Dipelopori oleh M. A. K. Halliday, pokok-pokok pandangan sistemik linguistik adalah: pertama, memberikan perhatian penuh pada segi kemasyarakatan bahasa. Kedua, memandang bahasa sebagai pelaksana. Ketiga, lebih mengutamakan pemerian ciri-ciri bahasa tertentu beserta variasi-variasinya. Keempat, mengenal adanya gradasi atau kontinum. Kelima, menggambarkan 3 tataran utama bahasa. Aliran tekmemik dipelopori oleh Kenneth L. Menurut aliran ini, satuan dasar dari sintaksis adalah takmem. Dalam bahasa Yunani yaitu susunan. Takmem adalah korelasi antara fungsi gramatikal atau slot dengan sekelompok bentuk-bentuk kata yang dapat saling dipertukarkan untuk mengisi slot tersebut. Linguistik transformasional, tata bahasa transformasi.
Tata bahasa transformasi lahir dengan terbitnya buku Noam Chomsky yang berjudul Sintaksis Struktur pada tahun 1957. Menurut Chomsky, salah satu tujuan dalam penelitian bahasa yaitu untuk menyusun bahasa dari bahasa tersebut. Bahasa dianggap sebagai kumpulan kalimat yang terdiri dari deretan bunyi yang memiliki makna. Semantik generatif. Menurut semantik generatif, semantik dan sintaksis diselidiki bersama sekaligus, karena duanya adalah satu. Struktur semantik merupakan struktur logika berupa ikatan tidak berkala antara predikat dengan seperangkat argumen dalam satu proposisi. Tata bahasa kasus atau biasa disebut dengan teori kasus. Pertama kali diperkenalkan oleh Charles J. Fillmore dalam karangannya yang berjudul The Case for Case pada tahun 1968 yang dimuat dalam buku Page E dan R. Harms Universal in Linguistic Theory. Yang dimaksud dengan kasus dalam teori ini adalah hubungan antara verba dengan nomina. Verba di sini sama dengan predikat, sedangkan nomina sama dengan argumen dalam teori semantik generatif. Tata bahasa relasional. Tata bahasa relasional muncul pada tahun 1970-an sebagai tantangan langsung terhadap beberapa asumsi yang paling mendasar dari teori sintaksis yang dicanangkan oleh aliran tata bahasa transformasi. Sama halnya dengan tata bahasa transformasi, tata bahasa relasional juga berusaha mencari kaidah kesemestaan bahasa. Selanjutnya ada ruang lingkup linguistik fungsional. Pengertian linguistik fungsional. Teori fungsional adalah sebuah teori yang mendefinisikan bahasa sebagai sebuah bentuk komunikasi dan yang ingin memperlihatkan bagaimana bahasa bekerja dalam sistem-sistem masyarakat manusia yang lebih besar. Linguistik fungsional dipelopori oleh Roman Jacobson dan Andre Martinitz. Tata bahasa fungsional. Tata bahasa fungsional adalah lebih dikenal dengan systemic functional grammar adalah teori penggunaan bahasa yang menitik beratkan analisis bahasa pada penyampaian informasi baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ruang lingkup linguistik struktural. Linguistik struktural mengkaji bahasa dari ciri normal Linguistik struktural mengkaji bahasa dari ciri formal yang ada di dalam bahasa. Aliran ini juga disebut sebagai linguistik modern. Lahir karena ketidakpuasan pada aliran linguistik tradisional yang mengkaji bahasa bukan dari bahasa itu sendiri, tetapi mengkaji menggunakan disiplin ilmu yang lain. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.